Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yunita Rahayu, mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Tidar Angkatan 2021 selaku moderator, dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membicarakan tentang Jurnal Penelitian Pengaruh Kecepatan dan Sudut Potong terhadap Kekasaran Benda Kerja pada Mesin Bubut. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ignatius Angel, Radistia Banu, Rio Evandi, Yunita Rahayu, dan Tosa Susilo. Kali ini kami akan membahas jurnal penelitian tentang pengaruh kecepatan dan sudut potong terhadap kekasaran benda kerja pada mesin bubut. Dan jurnal ini dibuat pada tahun 2015 oleh Saudara Pari Dawati selaku dosen program studi teknik mesin Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudara Tosa Susilo. Kepada Tosa Susilo, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang pendahuluan atau latar belakang yang ada pada jurnal yang akan kita bahas ini. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Nah, dalam dunia industri, mesin-mesin perkakas sangat berperan dalam mendukung berhasilnya suatu proses produksi. Karena tiap bengkel mesin konstruksi dan bengkel-bengkel pengerjaan logam pada umumnya, mesin-mesin ini banyak digunakan dalam pembuatan atau perbaikan komponen tertentu dalam suatu mesin. Nah, dari beberapa mesin perkakas yang ada, salah satunya adalah mesin bubut. Pengertian mesin bubut bisa teman-teman baca dalam slide PowerPoint, yaitu adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Nah, untuk bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi, sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Nah, gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Menurut Suci Munachi tahun 1980, salah satu karakteristik geometris yang ideal dari suatu komponen adalah permukaan yang halus. Namun, dalam prakteknya memang sangat tidak mungkin untuk mendapatkan suatu komponen dengan permukaan yang betul-betul halus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor manusia atau operator, dan faktor-faktor dari mesin yang digunakan untuk membuatnya. Akan tetapi, dengan kemajuan teknologi, kita terus berusaha membuat peralatan yang mampu membentuk permukaan komponen dengan tingkat kehalusan yang cukup tinggi, menurut standar ukuran yang berlaku dalam metrologi yang dikemukakan oleh para ahli pengukuran geometris benda melalui pengalaman penelitian. Nah, tingkat kehalusan suatu permukaan benda ini memang peran yang sangat penting dalam perencanaan suatu komponen mesin, khususnya yang menyangkut masalah gesekan pelumasan, keausan, tahanan terhadap kelelahan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pembuatannya harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai peralatan mesin yang mana yang harus digunakan untuk membuatnya, serta berapa ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan dalam proyeknya. Agar proses pembuatan tidak terjadi penyimpangan yang berarti, maka karakteristik permukaan ini harus dapat dipahami oleh para perencana, lebih-lebih lagi oleh operator. Komunikasi karakteristik permukaan biasanya dilakukan dalam gambar teknik. Akan tetapi, untuk menjelaskan secara sempurna mengenai karakteristik suatu permukaan, nampaknya sangat sulit. Untuk mendapat hasil yang baik dalam pembuatan, banyak yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecepatan dan sudut potong. Nah, pengertian kecepatan potong antara lain, kecepatan potong atau cutting speed adalah
kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, sehingga menghasilkan tatal dalam satuan panjang per waktu atau menit per meter per menit. Mohon maaf. Sementara sudut potong adalah sudut yang dibentuk oleh mata potong utama dengan kecepatan makan. Nah, pada penelitian kali ini, secara empiris akan melihat pengaruh kecepatan dan sudut potong terhadap kekasaran benda kerja pada mesin bubut. Baik, sekian penjelasan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Mas Tosa yang telah menjelaskan tentang latar belakang. Baik, selanjutnya untuk penjelasan tujuan penelitian dijelaskan oleh Saudara Raditya Banu Kristanto. Kepada Saudara Raditya Banu Kristanto, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Yunita selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kecepatan yang sudut potong terhadap kekasaran benda kerja pada mesin bubut. Lalu yang kedua untuk mengetahui perbandingan besar variabel kecepatan dari sudut potong untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan selanjutnya slide selanjutnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian yang pertama yaitu agar dapat menggunakan besar kecepatan dan sudut potong yang tepat untuk menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua, agar dapat membandingkan besar variabel kecepatan dan sudut potong untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi begini, mekanika proses pemotongan logam itu membutuhkan parameter yang melibatkan kondisi pemotongan serta kemampuan pahat potong. Semakin besar kecepatan potong, semakin besar pula konsumsi tenaga mesinnya. Lalu penampang serpihan dalam proses pemotongan tergantung kepada gerak makan atau milimeter per potong, atau tebalnya kedalaman potong dalam satuan milimeter. Dalam proses pemesinan, untuk mencapai kondisi pemotongan yang optimal dan stabil, sangat perlu diperhatikan adanya kombinasi besaran laju pemotongan, gerak makan, dan kedalaman pemotongan yang sangat erat kaitannya terhadap umur pahat serta kualitas permukaan bahan mesin. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Yunita selaku moderator. Baik, terima kasih kembali atas penjelasannya, Mas Raditya Banu. Untuk selanjutnya, ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Ignatius Angel. Kepada Ignatius Angel, saya persilakan. Baik, terima kasih Yunita selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksperimental, di mana dalam maknanya sendiri, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel tertentu, dan teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pengujian atau eksperimen, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik. Dan di sini bentuk pengambilan data serta analisis data dalam penelitian ini adalah hasil dari proses membubut, dan sampel dalam penelitian ini adalah kekasaran permukaan benda, dan benda yang dimaksud dalam jurnal di sini adalah baja ST37. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan dibaca jurnalnya. Saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Ignatius Angel tentang metode penelitian. Baik, selanjutnya untuk penjelasan hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Rio Evandi. Kepada Rio Evandi, saya persilakan. Baik,
Yunita Harayo sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari semua pengujian terhadap PAHAT. Oke. Hasil dari semua pengujian terhadap PAHAT dengan pengerasan permukaan dengan elektroda NSN 312-16, HV600, RD718, HSS, dan kikir bekas, yaitu masing-masing bahan mempunyai nilai harga kekerasan 40, 55,7, 40, 57,8, dan 79,2 HRC. Kemudian, nilai kerataan hasil pengujian berikutnya yaitu bentuk total dari kelima bahan PAHAT tersebut adalah continuous chip. Dari data hasil pengujian di atas, dihasilkan urutan kualitas bahan untuk pembubutan adalah PAHAT dengan pengerasan permukaan dengan elektroda HV600. Yang pertama, yang kedua yaitu kikir bekas, dan yang ketiga adalah HS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ingin mengetahui lebih detailnya, silakan bisa dibaca di jurnal aslinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan hasil penelitian oleh Saudara Rio Evandi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sudut potong, gerak makan, putaran poros spindel, dan kedalaman pemotongan merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan kekasaran total. Pada penelitian ini, pembahasan ditekankan pada variasi sudut pandang dan kecepatan putaran spindel, karena kedua variabel tersebut yang menjadi pokok utama. Lalu, kesimpulan yang kedua, dibutuhkan kecepatan dan sudut PAHAT yang tepat pada setiap jenis pembubutan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kedalaman pemakanan juga cukup berpengaruh. Dilihat dari data yang didapat juga, kedalaman pemakaman juga cukup berpengaruh. Mungkin itu saja penjelasan kesimpulan dari saya. Jika dirasa cukup, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi jurnal penelitian kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.